bajak atau hack pikiranmu demi kualitas hidupmu. Upacara ini akan saya mulai dengan sebuah quotes atau sebuah kutipan dari seorang yang berkebangsaan Jerman. Beliau adalah seorang penulis dan juga pembicara yang berkontribusi di bidang spiritualitas dan pengembangan diri. Beliau menyatakan bahwa you don't use your mind, it uses you. Kamu tidak menggunakan pikiranmu, tapi pikiranlah yang menggunakan kamu. Kutipan ini akan mengantarkan kita pada suatu fakta bahwa pikiran sangat bisa mengendalikan diri kita. Ibu akan memberikan contoh langsung. Ada yang bisa lihat gambar ini? Bapak Ibu bisa lihat gambar apa? Jeruk lemon. Jeruk lemon yang diapain? Diperas. Sekarang Ibu tanya, saat kalian melihat gambar jeruk lemon ini pagi-pagi saat ini, adakah tubuh kalian bereaksi, memberikan respon? Ada. Apa? Ngurui. Keluar air liur. Diperintahkan nggak oleh kalian? Hai, air liur keluar, penuhi rongga mulutku. Diperintahkan tidak? Itu adalah bukti bahwa pikiran menggunakan kita. It uses you. Ada yang bisa memberikan contoh lain? Bahwa pikiran menggunakan kita bahkan tanpa kita sadari? Ada? Pernah kalian mendengar cerita horor? Atau melihat film horor? Fakta bukan itu film? Bukan ya? Itu dibuat. Ada nggak reaksi tubuh yang kalian rasakan ketika lihat atau mendengar cerita horor? Ada. Iya kan? Nggak disuruh loh. Merinding, jantung deg-degan, tanpa sadar ambil selimut, ya kan? Sembunyi, kadang-kadang tutup mata, itu bisa sangat berpengaruh. Padahal belum tentu itu adalah fakta. Bisa dipahami? Ada lagi, contohnya, kalian melihat tayangan atau mendengar cerita, ada orang yang kecelakaan. Bukan kalian loh yang mengalami, kalian lihat lukanya, bergidik nggak itu? Ngeri, ya kan? Bayangkan, kalian tidak perintahkan tubuh kalian untuk bergidik. Kalian tidak perintahkan bibir kalian untuk tersenyum ketika melihat adegan romantis, membaca adegan romantis. Nggak disuruh, tapi dia melakukan respon. Dari fakta ini, kita bisa melihat bahwa pikiran cenderung tidak bisa membedakan mana fakta, mana fiksi. Terus bagaimana kita menyikapinya? Kalau yang tidak nyata saja bisa begitu berpengaruh terhadap diri kita, manfaatkan sayang. Jangan sampai fiksi atau hayalan yang bersifat negatif itu yang kalian rasakan. Karena kalau misalnya tadi kalian cemas hidupnya untuk sesuatu yang kalian belum tahu, kalian takut dihantui oleh pikiran negatif, rasa cemas, bisa berpengaruh nggak ke fisik kita? Bisa.
Orang yang selalu cemas, hidup dalam ketakutan, jantungnya berdetak lebih kencang. Ekspresi wajahnya otomatis akan lebih tidak menyenangkan untuk dilihat. Orang kalau cemas gampang senyum gitu, tidak kan? Ya, cemberut aja, baed aja, betul tidak? Efek bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk lingkungannya. Sangat berakibat tidak baik apabila kita pikirannya selalu bersifat negatif. Karena tadi pikiran cenderung tidak bisa membedakan mana fakta, mana bukan. Yuk kita hack pikiran kita bajak pikiran kita kendalikan pikiran kita. Dengan bagaimana Ibu? Dengan cara penuhi pikiran kita, hack pikiran kita dengan sesuatu yang positif. Walaupun itu bukan fakta Ibu, iya. Kan tadi sudah dicontohkan bahwa pikiran kita cenderung tidak bisa membedakan mana fakta, mana bukan. Daripada kita cemas akan sesuatu yang belum terjadi, cemas akan omongan orang lain yang membuat kalian bersikap negatif, lebih baik kalian hack pikiran kalian dengan apa? Dengan menciptakan hal-hal yang positif. Yang perempuan, misalnya gambarkan, visualisasikan, hack pikiran kita bahwa saya akan menjadi perempuan yang mandiri. Turun dari mobil, nyetir sendiri, pakai baju seperti ini. Aku tumbuh jadi wanita yang sehat, yang cerdas, yang banyak uang, berkelimpahan. Di-hack pikirannya dari sekarang. Sekali lagi, kenapa? Karena pikiran tidak bisa membedakan antara fakta dan bukan fakta. Daripada sekali lagi kita mendapatkan pikiran negatif padahal itu bohong, belum tentu kejadian, tapi sudah ngefek ke tubuh kita. Ada gosip, ih kamu teh diomongin begini, kepikiran padahal kan belum tentu, iya enggak? Dihack, diisi oleh sesuatu, tapi kan Ibu itu belum kejadian, makanya ciptakan dulu melalui pikiran. Karena pikiran kita tadi tidak bisa membedakan mana fakta, mana bukan. Daripada kita bayangkan kita sakit, aduh nanti kalau saya begini saya sakit, terjadi. Aduh nanti kalau saya begini saya takut nanti diketawain orang. Padahal belum tentu loh orang lain ngetawain kalian pada saat kalian bicara di depan, betul? Belum tentu kejadian, sudah dibayangkan, akhirnya itulah yang terjadi. Tapi coba dihack pikirannya. Ketika kalian disuruh presentasi di depan kelas, oke, visualisasikan, dihack pikirannya. Walaupun deg-degan, it's okay. Kendalikan pikiran kalian. Aku bisa. Aku akan tampil percaya diri. Karena begitu pikiran kalian positif, otomatis tubuhmu akan diperintahkan oleh pikiran untuk bisa mengikuti proses yang sehat. Ingat sayang, tetap tidak ada sesuatu yang tiba-tiba terwujud. Semua butuh proses. Ibu, bagaimana kalau kenyataannya kita memang sedang mengalami masalah? Itu fakta Ibu, bukan hayalan Ibu. Latih pikiran kita, tetap dihack pikiran kita, kendalikan pikiran kita. Ibu, saya mau bicara di depan teman-teman. Saya deg-degan, ini fakta Ibu, ini masalah buat saya. Lakukan visualisasi agar apa? Minimal kalian tenang terlebih dahulu. Kalau pikirannya tidak dikendalikan, kalau pikirannya tidak dihack, yang ada rasa cemas akan semakin menguat. Kalau sudah cemas, mau kalian berlatih? Tidak.
kalian akan semakin memandang diri kalian tidak mampu. Tapi kalau kalian hack pikiran kalian, oke, aku bisa. Bisa, pasti bisa. Akhirnya kalian akan melakukan langkah-langkah berlatih. Betul tidak? Ya, terus bagaimana Ibu caranya agar kita bisa mengendalikan pikiran kita? Ingat, yang pertama nih, dengarkan. Yang pertama adalah cintai diri kalian sendiri. Ibu tanya sekarang, apakah kalian mencintai diri kalian sendiri? Cinta nggak? Cinta nggak? Ibu nggak dengar. Cinta nggak? Cinta nggak? Kalau kalian jawab dengan percaya diri, aku cinta diriku Ibu, itu akan tertanam dalam pikiran kalian. Itu akan tertanam dalam memori kalian. Orang yang mencintai dirinya sendiri adalah orang yang percaya diri. Kalian bisa lihat, orang-orang yang percaya diri adalah orang yang mencintai dirinya sendiri. Orang-orang yang percaya diri tahu bagaimana cara menghargai dirinya dan juga menghargai orang. Orang-orang yang mencintai dirinya, dia merawat fisiknya, dia merawat mentalnya, dia merawat spiritualnya. Fisiknya tidak dibiarkan kotor, tidak asal makanan dan minuman masuk ke dalam tubuh. Udah tahu ini nggak sehat, nggak dimakan. Dia tahu bagaimana merawat mentalnya, merawat emosinya. Ketika kamu tahu bertemu dengan orang-orang yang toksik, orang-orang yang suka menghina kamu, orang-orang yang suka menyepelekan kamu, maka kamu hindari, pergi. Karena kamu tahu, kamu mencintai dirimu. Dirimu pantas untuk dihargai. Paham sayang? Yang kedua, lakukan afirmasi positif. Apa Ibu itu afirmasi positif? Ngomong sama diri sendiri. Yang perempuan, aku cantik. Ucapkan yang keras. 1, 2, 3. Guru-guru juga semua. Oke. 1, 2, 3. Aku cantik. Aku cantik. Ibu gurunya pada mencintai diri sendiri. Ini anakku kenapa? Aku sehat. Aku berkelimpahan. Aku hebat. Aku mandiri. Yang laki-laki sama. Ibu bukannya itu narsis ya? Nggak apa-apa sayang. Karena itu akan membantu pikiran kita untuk merekam. Pikiran baik itu harus dibiasakan. Kebayang nggak kalau kalian merasa diri kalian selalu jelek, dihina orang diem, terus bagaimana kalian bisa mencintai diri kalian sendiri? Ih, kamu tuh ya jerawatan, jelek, hitam. Ini ada kumaha tuh, aku mah apa tuh, cina gitu. Tinggalin. Hargai diri kalian. Kalau bukan kita yang mencintai diri kita, kalau bukan kita yang menghargai diri kita, siapa lagi sayang? Paham nak? Latihan ya. Kalau di sini kalian malu, nanti di depan kaca silahkan dandan yang cantik. Anak sekarang pada pinter dandan, toh? Ya, yang laki-laki, aku kuat, aku bertanggung jawab, aku berkelimpahan. Tanamkan itu dalam pikiran kalian. Yang ketiga, apa? Bersyukur. Bukan hanya sekedar alhamdulillah. Bersyukur. Kalau perlu lakukan dengan sambil ditulis. Setiap pagi lakukan bersyukur. Bukan hanya afirmasi yang prosesnya bersyukur tiap hari, tapi bersyukur pun harus tiap hari. Ya Allah, puji syukur, alhamdulillah. Ibu begitu. Tadi habis malam, habis sholat tahajud, langsung depan buku, ibu catat. Puji syukur, alhamdulillah ya Allah atas nikmat-Mu hari ini kepada hamba. Nikmat iman dan Islam, nikmat beribadah,
nikmat menjadi ibu dari 3 orang anak yang sehat dan luar biasa, nikmat menjadi kepala SMKN 1 Dauan, nikmat sehat otak sehingga bisa berpikir cerdas, nikmat jantung yang sehat sehingga berdetak normal. Perlu nggak kita syukurin itu? Kalau salah satu bagian tubuh kita sakit, mahal nggak itu? Sakit jantung mahal nggak sayang? Syukurin. Dan bersyukur tidak harus apa yang saat ini kita terima. Bahkan untuk sesuatu yang belum kita dapatkan, syukuri kalau kalian mau dapatkan itu. Gak apa-apa ibu, gak apa-apa. Kan tadi ibu sudah bilang, afirmasi, visualisasi. Ya, pikiranmu tidak bisa membedakan mana fakta, mana bukan. Syukuri. Ya Allah, terima kasih atas mobil yang mewah, rumah yang mewah, aman dan nyaman. Tapi kan aku masih sekolah ibu. Jangan pernah dibantah pikiranmu itu. Sudah, yakini, yakini, yakini. Syukuri, syukuri. Kemudian apalagi? Lakukan kegiatan fisik. Jangan ketika kita lagi negatif pikirannya, mood kalian lagi nggak bagus, kerjaannya apa? Rebahan aja. Keluar dari rumah. Kalau nggak dikeluar dari rumah apa ibu? Beberes. Bisa? Karena ketika kalian melakukan gerakan tubuh, hormon bahagiamu akan keluar. Jadi jangan ngeluh aja. Ya? Bisa dipahami sayang? Oke. Terus bagaimana lagi ibu? Visualisasi. Seperti yang tadi ibu bilang. Di-hack pikirannya. Bayangkan, mimpikan sesuatu yang baik. Walaupun itu belum ada saat ini. Tentu kalian semua punya cita-cita sayang kan? Gambarkan dari sekarang di pikiran kalian. Karena ibumu ini mengalami sayang. Dan itu sudah pernah diceritakan di sini. Tapi ibu nggak tahu kalian masih ingat atau tidak. Mungkin generasi yang sebelumnya. Ibu dulu pada saat honor di SMKN 1 Subang sebagai guru. Ibu masuk ke ruang TU dan ibu melihat itu ada susunan nama dari mulai kepala sekolah yang tertinggi hingga guru yang paling bawah pangkatnya. Sebagai honorer, ibu langsung menunjuk ke papan itu. Suatu hari namaku akan di atas posisi. Dan sekarang ibu bisa menjadi seorang kepala sekolah. Tapi tentu itu butuh proses. Dan nanti Tuhan akan mengarahkan prosesmu. Bisa dipahami sayang ya? Kalian pastikan bisa mengendalikan pikiran kalian. Hidupmu saat ini, hidupmu di masa depan ditentukan oleh apa yang kalian pikirkan saat ini.